Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bersekutu di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada petang malam hari ini. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik yang hadir di ruangan gereja ini, juga yang di rumah masing-masing sedang menyimak acara ini, juga jemaat di desa, kami ucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan, kita akan tekun di dalam merenungkan firman Tuhan, khususnya untuk surat Yehuda atau surat Yudas ini yang memang singkat, tetapi seperti yang berulang saya katakan, dia memuat riwayat maupun catatan-catatan tentang peristiwa-peristiwa Alkitab yang merupakan rantai daripada sejarah suci Alkitab. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita sama-sama mohon kemurahan Tuhan, kita mohon berkat Tuhan supaya kepada kita dikaruniakan untuk mengerti firman Tuhan, terlebih untuk melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk kesempatan untuk petang hari ini kami dapat bersekutu di hadapan hadirat Engkau, dan di atas korban Tuhan kami mengalaskan seluruh ibadah pelayanan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya setiap kali kami masih boleh mendengar firman-Mu, masih ada kesempatan untuk kami diubahkan, kesempatan untuk kami merendahkan diri, kesempatan untuk kami bertobat di hadapan hadirat Engkau. Sekalipun kehidupan kami sudah terbuang, tetapi kalau kami mau berpaling kepada Engkau Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan buat kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon dalam waktu yang sangat singkat tetapi berharga ini, buat kami dapat mendengar suara Tuhan. Sepatah kata firman-Mu mampu menolong kehidupan kami semua. Sebab itu urapi hamba-Mu juga ini sebagai bejana tanah liat yang rapuh. Kami tidak ada sesuatu yang dapat kami megahkan, tetapi kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Diperbaiki ya Tuhan. Terima kasih roh jahat, roh najis, roh kekafiran yang coba untuk membuat kami lengah. Kami perintahkan supaya menjauh di dalam nama Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang membungkus kami semua. Segala puji bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan memeriksa surat Yehuda. Yang lalu kita sudah membaca bahwa hukuman buat orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah itu sudah lama disediakan. Artinya apa? Tuhan sudah menyediakan itu. Tetapi ini bukan berarti tendensius kepada orang, tetapi artinya orang-orang yang menyangkal Tuhan, yang menyalahgunakan itu siapapun dia, sebetulnya hukuman sudah disediakan. Tetapi secara person pribadi atau personleh, orang Belanda bilang, saudara masih diberi kesempatan untuk berpaling kepada Tuhan. Seperti dalam surat Ibrani dikatakan, waktu kau mendengar suaranya,
jangan mengeraskan hati. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan membaca di dalam Yudas 1 ini ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, surat Yudas ayat 4 dan kelima. Kita akan membaca ulang dan kita akan mendengarkan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk ditentukan hukumannya. Terus mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, saudara, ini pernyataan Yudas atau Yehuda. Saya lebih sejahtera menyebut Yehuda gitu ya. Karena kalau Yudas itu kesannya memang kepada Yudas Iskariot. Tetapi Yehuda ini mengingatkan kita sudah bahwa orang-orang yang menyelundup masuk ke dalam jemaat Tuhan dengan menyalahgunakan kasih karunia Allah itu hukumannya sudah lama ditentukan. Nah, sekarang Yudas mengingatkan kita untuk peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Nah, saudara, maksudnya apa? Peristiwa-peristiwa itu bukan suatu teladan untuk kita contoh, tetapi suatu contoh sekaligus peringatan supaya kita tidak melakukan seperti mereka. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, orang Israel, dari tanah Mesir. Nah, tentu kita mengetahui itu, saudara, riwayatnya ditulis di dalam kitab Keluaran mulai pasal yang ke-3, ke-4 sampai pasal 12. Wah, itu berturut-turut Allah menyatakan kuasa-Nya dengan maksud untuk menyelamatkan umat-Nya, dan kata kunci dalam kitab Keluaran itu adalah lepaskanlah umatku supaya berbuat bakti kepadaku. Ini kata kunci. Jadi tujuan Allah melepaskan umat Israel supaya umat Israel beribadah kepada Tuhan. Dan itu sudah terlaksana pada tanggal 14 bulan Abib. Orang Israel menyembelih seekor domba dan darahnya itu disapukan, dilaburkan pada jenang pintu dan ambang pintu tiap-tiap rumah tangga Israel. Dan dikatakan tiap rumah yang pintunya atau jenang pintu dan ambang pintu tersapu dengan darah anak domba itu, mereka dilewati oleh malaikat al-maut dan tidak ada kematian. Tetapi sebaliknya, rumah-rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darah itu, pada malam itu terjadi kematian anak sulung, mulai dari Raja Fir'aun sampai pegawai tinggi, pegawai rendah, rakyat jelata, bahkan anak sulung binatang. Terjadi suatu tangisan yang mengerikan, saudaraku, ya, tangisan yang mengerikan. Nah, pada malam itu juga, pada saat terjadi seruan yang mengerikan di Mesir itu, umat Israel keluar bebas, dibebaskan dan keluar dengan sukacita, dan jumlahnya kurang lebih 600.000 laki-laki. Nah, saudara, mereka dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa darah anak domba itu. Dan mereka berjalan melewati Laut Kulsum dengan cara yang ajaib. Laut Kulsum terbelah dua dan mereka berjalan di atas tanah kering.
melewati itu sampai di padang gurun. Saudara, ini riwayat karya penyelamatan Tuhan yang luar biasa, dahsyat saudara. Tetapi tadi Yehuda berkata bahwa mereka itu juga akhirnya dibinasakan Tuhan lagi. Mengapa saudaraku? Ya, nanti kita akan melihat apa saja yang menyebabkan umat Israel itu yang sudah dilepaskan mereka binasa. Yaitu dilepaskan oleh darah anak domba. Di dalam 1 Korintus 10 dikatakan mereka itu sudah dibaptis juga di dalam laut Kolsum. Bahkan mereka telah makan makanan rohani yang sama. Tetapi tetap mereka binasa. Mengapa saudaraku? Nah, malam hari ini kita akan melihat saudaraku, apa saja sebetulnya yang dilakukan umat Israel sehingga Allah membinasakan mereka. Nah, tentu kita hubungkan selalu dengan konteks daripada pembacaan firman Tuhan ini. Yehuda berkata, orang-orang fasik yang menyelusup, yang menyangkal kuasa Tuhan, menyalahgunakan kasih karunia, mereka itu dihukum. Dan salah satu teladan atau contoh ada umat Israel. Ya, minta tolong dibaca lagi dalam Yehuda ayat yang kelima sekarang. Yehuda ayat yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, aku mengingatkan kamu bahwa umat Tuhan Israel diselamatkan dari negeri Mesir bukan dengan tanda ajaib, mujizat-mujizat yang biasa, tetapi dengan darah anak domba. Malaikat al-maut melewati negeri itu, saudara, dan umat Israel dibebaskan. Artinya, oleh darah anak domba, mereka dibebaskan. Tetapi oleh karena pelanggaran mereka atau mereka mengabaikan kasih karunia Allah itu, mereka dibinasakan Tuhan. Nah, mari saudara, kita akan melihat rincian daripada itu seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus pasal 10. Mari kita mendengar pembacaan firman Tuhan lagi dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Nanti kita melihat ayat demi ayat. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, saudara, ini yang dimaksud Rasul Paulus sama dengan yang ditulis oleh Yehuda. Sebab itu pernah saya katakan, tulisan Yehuda itu sangat pendek, singkat, tetapi sebetulnya menyangkut atau memuat suatu catatan yang panjang. Nah, di sini Rasul Paulus menguraikan dengan lebih luas siapa mereka itu. Itulah umat Israel yang sudah dibawa dari tanah Mesir, dan Tuhan menyelamatkan mereka, memimpin mereka melalui laut Kolsum. Paulus menggunakan kata mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka juga menikmati makanan rohani, mana, roti malaikat yang turun dari surga setiap waktu. Mereka minum minuman rohani dari batu karang yang dipecahkan oleh Nabi Musa,
dan mereka terpelihara. Dan Paulus menjelaskan batu karang itu adalah Yesus yang dipecahkan bukit Golgota dan memberikan air kehidupan buat orang semua. Nah, betapa Paulus ingin menggambarkan orang Israel satu umat yang begitu dikasihi Allah, diselamatkan, dipelihara, tetapi itu tidak menjadi satu jaminan karena mereka melanggar firman Tuhan. Sebagian terbesar mereka dibinasakan di padang gurun, di padang pasir. Mengapa, saudara? Nah, mari kita akan melihat rincian yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus pasal 10 ini. Kita akan membaca ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, semua ini dicatat di dalam kitab Keluaran atau kitab Bilangan, saudaraku, yang kemudian disitir oleh Rasul Paulus. Semuanya itu terjadi menjadi contoh ketidaktaatan, contoh dosa, contoh ibadah yang bermain-main, dan menjadi peringatan bagi kita supaya kita jangan berbuat seperti mereka. Kalau Yehuda juga menulis itu, maksudnya mengingatkan, dikatakan tadi, aku mengingatkan kamu supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman keselamatan kita yang telah dikaruniakan Allah. Jangan kita berbuat seperti mereka itu, ya. Jangan kita kita sudah selamat. Kalau kita tidak berhati-hati, kita berlaku fasik, tidak berdoa menyembah Tuhan, bahkan kita menyalahgunakan kasih karunia untuk kita melampiaskan hawa nafsu kita, mengikuti keinginan daging, ya kita bisa binasa seperti mereka. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita akan lihat ayat yang ke-7 dalam 1 Korintus 10 ini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka dululah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, pertama Paulus mengingatkan mereka itu menyembah berhala. Menyembah berhala, saudara. Menyembah berhala ini suatu hal yang sangat membuat Allah cemburu. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3 itu Tuhan sudah pesan, akulah Tuhan Allahmu yang memimpin kamu dari negeri Mesir, jangan ada ilah lain kecuali aku. Jangan membuat patung berhala dan kau menyembah aku. Dikata, aku ini Allah yang cemburu. Saudara, saya kira kata cemburu buat saudara dan saya tidak terlalu asing, karena kita masing-masing memang mempunyai hati cemburu. Ya, kalau seorang mengasihi orang lain lebih dari kita ya cemburu. Orang mendapatkan berkat lain lebih daripada kita bisa cemburu. Jadi cemburu itu iri, saudara. Nah, Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia memilih kita menjadi miliknya, maka yang membuat Allah cemburu kalau kita itu menyembah berhala. Dan itu di dalam kitab Nabi-Nabi mulai Yesaya terus sampai Hosea dikatakan menyembah berhala itu di mata Tuhan itu seperti perempuan yang tidak setia, perempuan yang berzina, yang meninggalkan suaminya kepada pria lain. Itu gambaran yang untuk kita dapat mengerti. Allah cemburu, saudaraku, ya. Dosa-dosa yang lain Allah bisa memahami, tetapi kalau kita menyembah berhala, itu membuat Allah cemburu dan murka. Nah, di sini Paulus katakan yang pertama disebutkan yaitu
menyembah berhala. Kalau kita membaca kitab Keluaran 32, di sana terjadi, saudaraku. Pada waktu itu Nabi Musa naik ke puncak gunung untuk mendengar 10 firman, untuk mendapat 10 firman, dan untuk menguraikan uraian daripada 10 firman itu di dalam kemudian ditulis sebagai hukum Taurat, saudaraku. Itu Musa dapatkan. Tetapi rupanya sementara 40 hari itu orang Israel tidak sabar, saudaraku. Mereka berkata, ini Nabi Musa naik ke gunung, kita tidak tahu kok sudah 30 hari lebih kok belum kelihatan. Nah, karena 40 hari Musa di atas puncak gunung. Nah, sementara orang Israel menunggu itu tidak sabar, maka dia mengajukan permintaan kepada Harun yang waktu itu ditunjuk untuk mewakili Musa di depan umat Israel ini. Nabi Harun dia tidak mempunyai ketegasan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu kumpulkan emas dari anting-anting istrimu dan semua. Kemudian emas ini dikumpulkan, dibakar, dicetaklah seekor lembu, ya, emas. Dan kemudian Harun yang berkata, ini loh Allahmu, sembah dia. Nah, waktu itu saudara, maka orang Israel menyembah berhala. Mereka makan, minum, sukaria, dan mengatakan, oh Allah kita seekor lembu ini. Karena mereka dibayangi imajinasi dari Mesir. Orang Mesir itu juga menyembah lembu, saudara. Ya, oh puji Tuhan. Jadi karena itu maka Allah murka, dan di dalam surat Korintus tadi itu Allah berkata mereka terkena murka. Mari kita baca ulang di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-7 itu, ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, jadi dalam kitab Keluaran 32, seluruh pasal ini memuat cerita itu. Kemudian Nabi Musa dari puncak gunung, Tuhan kasih tahu Musa, Musa kamu turun saja. Ini bangsamu sudah rusak, dia menyembah berhala. Musa turun, wah hatinya hancur saat melihat tingkah laku orang Israel berjingkrak-jingkrak, bermain-main, makan minum, dan di hadapan berhala itu. Hati Musa hancur. Maka secara spontan dia begitu kecewa hatinya dan marah, maka 2 loh batu dilemparkan sampai pecah, saudaraku. Tetapi kemudian Tuhan berkata, Musa, sudah kamu berdiam, aku akan membinasakan mereka semua. Nanti kamu akan kujadikan satu bangsa yang baru. Ini janji Allah, ya, di kaki gunung Torsina. Saudara, tetapi Nabi Musa sebagai seorang hamba dan juru syafaat, dia berdoa, Tuhan, mereka sudah berdosa besar, tetapi janganlah engkau membunuh mereka. Sebab kalau engkau membunuh mereka, nanti justru orang kafir akan mengira Tuhan gagal, Tuhan tidak bisa membawa mereka ke negeri Kanaan. Sebab itu ampunilah, dan akhirnya Tuhan mengampuni, saudaraku, ya. Tetapi itu menunjukkan bagaimana Allah sudah menentukan mereka akan binasa. Dan akhirnya betul, saudaraku, mereka semua mati di padang gurun, bergelimpangan mayatnya. Satu persatu, tidak seorang pun bisa masuk Kanaan, kecuali Kaleb dan Yosua. Puji Tuhan. Ini penyembahan berhala. Tetapi tadi dalam ayat yang ke-6 mengatakan, supaya kita itu tidak melakukan seperti mereka.
Jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Nah, berhala saudara pada zaman akhir ini apa? Bukan patung batu, kayu, atau emas. Tetapi saudara, pengertian berhala itu adalah yang membuat saudara itu mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, tidak menyembah Tuhan, saudara itu berhala. Saudara mungkin sudah banyak disinggung oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi banyak anak-anak Tuhan mengabaikan atau menganggap, wah itu terlalu biasa. Ya. Benda yang paling saudara sayangi pada saat ini yang namanya handphone itu sebetulnya merupakan satu berhala. Karena apa? Itu membuat saudara mengabaikan, tidak membaca firman, tidak berdoa, ya. Saudara mengasihi dia lebih dari Alkitab, mengasihi dia lebih dari yang lain. Saudara-saudara, maka kita perlu hati-hati supaya jangan kita sudah diselamatkan, tetapi akhirnya kita tidak bisa mencapai negeri perjanjian Kanaan rohani kita, karena kita tidak taat, menyembah berhala. Mari kita menyembah hanya kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain daripada kita. Juga Mamon, saudaraku. Dalam Matius pasal 25 dikatakan, kita tidak bisa menyembah Allah bersama-sama Mamon. Pasti satu kali salah satu akan ditinggalkan. Kalau kita menyembah Mamon itu uang, saudaraku. Dewa uang, Mamon itu. Kalau kita mengasihi uang lebih daripada mengasihi Tuhan, maka satu kali juga kita akan binasa. Saudara, berhala banyak, saudaraku. Kalau saya menguraikan atau menceritakan itu terlalu banyak, tetapi pokoknya segala sesuatu yang membuat saudara mengabaikan ibadah kepada Tuhan, itu termasuk berhala. Apakah itu hobi, apakah itu pekerjaan, apakah itu kesenangan saudara yang lain. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya, puji Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan membaca 1 Korintus 10 ini ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ya. Percabulan maksud ini perzinahan, saudaraku, ya. Dalam kitab Bilangan pasal 22, ya, di sana dicatat tentang perbuatan daripada orang Israel ini. Pada waktu itu Israel waktu keluar dari Mesir, ada satu kerajaan yang gentar takut. Raja Moab itu namanya Balak. Balak itu mengundang seorang hamba Tuhan, Nabi di Midian, Nabi Bileam, untuk mengutuki orang yang tidak bisa, saudaraku. Nabi Bileam mulutnya dibalik Tuhan, mau mengutuki tidak bisa, malah memberkati. Maka kemudian Raja Balak, wah, saya tidak jadi kamu kasih hadiah karena kamu tidak mengutuki orang Israel. Bileam pulang, tetapi dicatat di dalam Alkitab bahwa sebelum meninggalkan Moab, Bileam itu memberikan advis nasihat kepada orang-orang Moab. Caranya supaya Israel itu dimurkai Tuhan kalau mereka itu berzina, mereka berbuat cabul. Maka dibuat begitu rupa sehingga pemudi-pemudi Moab memikat hati pemuda Israel, sebaliknya pemuda Israel memikat pemuda Moab memikat pemudi Israel, mereka campur baur. Sehingga mereka itu hidup dalam pergaulan yang bebas, bercampur aduk dengan mereka, hidup dan itu hati Tuhan kecewa. Nah, itu disebut di dalam kitab Bilangan pasal 25. Sehingga mereka begitu rupa
tetapi ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan namanya Pinehas, keturunan Harun, pada waktu itu membawa lembing dan ditikamkan kepada dua orang, satu orang Midian, satu orang Israel, saudara, dan mereka ditikam dengan lembing, dan itu membuat Allah surut murkanya. Saudara, perzinahan, percabulan, itulah dosa yang membuat Allah sakit hati, sehingga karena itu maka orang Israel dibinasakan di padang gurun. Saudara-saudara, sebab itu Rasul Paulus nasihatkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 supaya kita menjauhkan diri dari dosa percabulan ini. Oh puji Tuhan, supaya kita jangan menjamah yang najis, kita keluar maka Allah akan menyambut kita. Oh puji Tuhan, saudaraku. Itu kisah tentang percabulan itu dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 25, dan itu tercatat di sana bahwa itu atas advis nasihat Bileam, nasihat Bileam. Dan di gereja akhir zaman pengajaran Bileam ini masih berlaku. Di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3 itu masih disebutkan. Di jemaat Pergamus pengajaran Bileam ini diterapkan. Di Tiatira juga pengajaran Bileam ini penyembah berhala dan berzina dianut oleh gereja Tuhan pada di zaman Tiatira itu. Ya, oh puji Tuhan. Kemudian mari kita akan melihat bagian yang ketiga. 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. Coba ayat yang ke-8 ya. Ayat 9 ya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya. Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu menguji. Apa bisa Tuhan memberi kita makan di padang gurun ini? Apa bisa Tuhan menolong kita? Mencobai Tuhan. Dan pada waktu itu, saudara, orang Israel itu hatinya ditandai dengan kedursilaan. Di dalam kitab Bilangan pasal 11 itu dikatakan orang-orang bajingan yang mencemooh Tuhan. Apa ini mana tiap hari kita makan, bosen, muak. Oh, sudah menghina. Dan mereka berkata kepada Musa, buat apa Musa kamu membawa kami keluar dari negeri Mesir? Padahal tadi di depan saya sebutkan, mereka keluar dari negeri Mesir itu karena kuasa darah anak domba. Kuasa darah anak domba yang melepaskan. Dengan kata lain, mereka itu menghina keselamatan yang ditebus oleh darah Kristus. Mereka menghina, dan tadi dalam Yehuda pasal ayat yang keempat kan begitu. Mereka itu menyalahgunakan kasih karunia itu dan mereka menyangkal Tuhan, menyangkal Allah yang melepaskan mereka. Nah, saudara, dalam kitab Bilangan 21, Allah melepaskan ular-ular tedung untuk memagut orang-orang Israel. Dan setiap orang yang dipagut ular itu pasti mati. Pasti mati. Ya, karena ular tedung itu ular yang sangat berbisa. Dan itu menggambarkan dosa yang telah meracuni manusia. Upah dosa itulah maut. Tetapi saudara, di dalam kitab Bilangan 21, akhirnya orang Israel mereka juga menyadari akan dosanya, pelanggarannya. Dia datang kepada Musa, mengaku kesalahan, kami telah berdosa, kami melawan Allah, melawan engkau Nabi Musa, tolonglah doakan kami, jangan sampai kami binasa semua. Itu permintaan orang Israel. Kemudian Tuhan katakan, Nabi Musa, kalau mereka minta kamu buat ular tedung
dan naikkan ke tiang gantungan. Dan waktu itu Nabi Musa membuat ular tedung dari tembaga, dan dia bilang, siapa yang digigit ular dan mau memandang ular tedung tembaga itu pasti hidup, tidak mati. Saudara, dan saya sudah khotbahkan pada beberapa waktu yang lalu bahwa Tuhan Yesus mengutip atau mensitir peristiwa di dalam padang gurun itu di mana ular tembaga dinaikkan, itu menunjukkan itulah kasih Allah. Allah mengasihi dunia ini yang telah jatuh di dalam hukuman dosa, semua akan binasa. Tetapi dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk dinaikkan, disalibkan. Dan barang siapa percaya atau memandang pada Yesus yang disalibkan akan hidup. Saudara, ini pengajaran yang indah. Nah, saudara, itulah pelanggaran orang Israel, itu mencobai Tuhan. Ya, jadi ular-ular tembaga itu dilepaskan untuk memagut mereka. Kalau orang menghina Tuhan, mencobai Tuhan, saudaraku, maka ini yang menjadi akibat mereka pasti binasa. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan, kalau mau percaya kepada ular tembaga itu, tanda petik Yesus Kristus yang dinaikkan itu, mereka tidak binasa. Saudara-saudara, kemudian masih ada yang keempat, saudara, ya. Yang keempat yaitu 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, saudara, bersungut-sungut. Tadi kita melihat itu ada 4 perkara yang diketengahkan oleh Rasul Paulus, mengapa Tuhan membinasakan mereka, sebagian terbesar dari umat Israel, bergelimpangan di padang gurun, saudaraku, yaitu yang keempat adalah bersungut-sungut. Kelihatannya bersungut-sungut ini tidak terlalu tidak seperti menyembah berhala, tidak berzina. Tetapi bersungut-sungut ini sendiri menunjukkan hati yang melawan firman, hati yang tidak puas dengan hati Tuhan. Saudara-saudara, maka mari kita akan membaca itu, saudaraku, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 29 dan 30. Bilangan 14 ayat 29 dan 30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, ini seperti sumpah Tuhan. Pokoknya kamu tidak akan masuk negeri Kanaan, tanah perjanjian yang kujanjikan itu. Sebetulnya bukannya Tuhan tidak setia dengan janjinya, tetapi manusia yang tidak setia, saudara, dan bersungut-sungut. Apa? Banyak hal kalau kita membaca, saudara, di dalam Bilangan pasal 11, mereka itu bersungut-sungut karena mereka merasa lapar, mereka menghina firman Tuhan. Dikatakan ini mana ini tiap hari kita muak. Saudara-saudara, jadi bersungut-sungut itu merupakan suatu ungkapan yang menyedihkan. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, peristiwa-peristiwa itu terjadi menjadi suatu nasihat buat kita
pada akhir zaman, pada hari-hari yang terakhir, supaya kita itu di dalam masa-masa kepicikan, masa kesusahan, juga pada masa ini, saudaraku, COVID-19 ini membuat banyak orang juga bisa jatuh dalam kepicikan, dan tidak jarang anak-anak Tuhan mungkin bersungut-sungut, mungkin ngomel, saudaraku, ya, menyalahkan perusahaan, menyalahkan majikan, akhirnya menyalahkan Tuhan, saudaraku. Ya, dan itu satu hal yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita, kehilangan kesempatan kita untuk masuk negeri perjanjian. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita mau belajar akan peristiwa-peristiwa ini. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, sejarah mereka itu ditulis menjadi contoh. Contoh apa? Contoh orang yang menyembah berhala, orang yang hidup dalam percabulan, orang yang bersungut-sungut, orang yang mencobai Tuhan. Saudara-saudara, ditulis menjadi suatu nasihat, peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Tentu surat ini, ayat ini menjadi sangat relevan untuk kita, gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir. Supaya kita pelihara diri kita, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada berhala, jangan ada ilah lain kecuali Tuhan. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, mengasihi Alkitab. Kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Bayangkan, satu hari itu 24 jam. 8 jam untuk kita istirahat tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk kita bisa menikmati Tuhan. Tetapi ternyata 1-2 jam saja untuk Tuhan seringkali kita abaikan. Oh, sebab itu mari firman Tuhan malam hari ini, walaupun kedengarannya begitu keras, tetapi ini suatu suara Tuhan yang lemah lembut mengingatkan kita supaya kita jangan seperti mereka. Mari kita mau memeriksa kehidupan kita masing-masing. Ya, kita sudah diselamatkan oleh darah anak domba, darah Kristus. Rasul Petrus berkata, kamu ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba. Mari kita mau hidup takut kepada Tuhan dan kita setia kepadanya. Saudara, bukan hanya di dalam Korintus firman Tuhan mengingatkan, tetapi dalam surat Ibrani juga mengingatkan kita hal itu. Nah, surat Ibrani ini ditulis oleh seorang Yahudi. Dalam hal ini Rasul Paulus juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya mereka sangat tahu, sangat paham, sangat mengerti tentang cerita tadi, orang Israel yang menyembah berhala, mengikuti nasihat Biliam dalam perzinahan, percabulan, bersungut-sungut, dipagut ular. Orang Yahudi pasti tahu semua. Maka Rasul Paulus, penulis surat Ibrani ini ingin mengingatkan mereka bahwa orang-orang nenek moyang Yahudi tidak bisa masuk negeri Kanaan, saudaraku. Karena apa? Mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melihat mujizat, mereka melihat tanda ajaib, mengalami pemeliharaan yang heran, tetapi mereka tidak percaya. Mari saudara, kita akan membaca di dalam surat Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 19.
Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 19. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Waspada. Jadi Rasul Paulus menulis surat Ibrani ini menunjukkan Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam mengutus Yesus Kristus sebagai imam besar yang telah mempersembahkan korban dirinya sendiri untuk menebus mereka. Dan maksudnya supaya orang Ibrani ini ingat, jangan sampai mereka salah tingkah seperti nenek moyangnya. Ya, kita ulangi ayat yang ke 12 ya. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Waspada, jangan sampai murtad dari Allah yang hidup. Terus, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. marilah kita saling menasihati seorang dengan mengingatkan saudara. Ya, ayah mengingatkan anak, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Mari jangan sampai kita itu murtad dari Allah. Karena perkara-perkara yang mungkin saudara hadapi dengan hati yang kecewa, kecut dan sebagainya. Ya, teruskan. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita akan mendapat bagian kalau kita tuh berpegang teguh kepada iman yang semula. Jangan menjadi tegar keras hati dan jangan lagi kita menjadi orang yang pengolok dan sebagainya. Teruskan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, jangan mengeraskan hati. Ini nasihat yang berulang-ulang disampaikan. Kalau kita mengeraskan hati, sudah tidak mau mendengar suara Tuhan, nah itu sebabnya maka tidak bisa masuk negeri Kanaan. Teruskan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Di bawah pimpinan pendeta besar seperti Musa. Kok mereka bisa melawan Tuhan? Wow, luar biasa. Teruskan. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ya, mereka berbuat dosa, bergelimpangan di padang gurun. Teruskan. Dan siapa yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya, di sini ada kata kunci, tidak taat, tidak takut, tidak percaya. Saudara, jadi ketaatan kita kepada firman Tuhan itu diuji pada waktu kita dalam menghadapi masa kesulitan. Bab itu pernah saya sampaikan kepada saudara semua beberapa waktu yang lampau. Kita berterima kasih dengan peristiwa adanya COVID-19 ini. Berterima kasih mengapa? Karena dengan cara itu kita dididik, kita diajar untuk beribadah kepada Tuhan dengan taat di rumah kita masing-masing. Jadi kita menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan, kita mengenal Tuhan, itu bukan saja di ke gereja secara formalitas dilihat orang atau dilihat pendeta, tetapi di rumah kita masing-masing yang tidak ada yang mengabsen, tidak ada yang mengomando, tapi kita mempunyai ketaatan. Berdoa kepada Tuhan, membaca firman, hidup di dalam kekudusan. Walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengontrol, kita tetap hidup taat kepada Tuhan. Ini ketaatan, saudaraku. Dan orang Israel ini dinilai tidak taat.
tidak taat dan mereka tidak takut kepada Tuhan, dan karena tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya, saudara, kepada mereka melihat mujizat-mujizatnya. Nah, tidak percaya. Tidak percaya kalau Tuhan berkuasa memelihara mereka. Tidak percaya kalau Tuhan itu bisa memberikan makanan bagi mereka. Padahal mana turun tiap hari. Mereka tidak percaya kalau Tuhan apa bisa Tuhan kirim daging, berapa ekor lembu. Oh ternyata Tuhan kirim burung puyuh, datang sendiri, saudara. Oh Allah itu heran dan besar, memenuhi keperluan. Itu pun mereka masih bersungut-sungut, mereka tidak percaya. Saudara, apa sebabnya kita seringkali meninggalkan Tuhan atau kita melawan Tuhan? Kita tidak percaya kalau Tuhan berkuasa menolong kita. Saudara, disimpulkan di sini bahwa mereka tidak bisa masuk karena tidak percaya. Dan mari saudara kita akan melihat pasal 4 ya. Ibrani ini pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi kelanjutan dari tadi ya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya, saudara, ini nasihat untuk kita yang hidup pada akhir zaman. Ini Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen yang hidup di zaman akhir. Mari kita waspada, jangan ada seorang pun yang ketinggalan di belakang, yang murtad dari Allah. Karena apa? Kepada kita diberitakan juga firman kabar kesukaan itu. Firman yang sama disampaikan. Dan dikatakan mengapa mereka tidak percaya? Karena firman itu tidak tumbuh, tidak mixer dengan iman. Mereka hanya mendengar saja, tetapi mereka tidak memperhatikan firman itu. Nah, saudara, banyak mendengarkan firman, kalau tidak di mixer, tidak menyebabkan iman kita bertumbuh, maka juga saudara bisa seperti nenek moyang orang Israel ini. Mari kita menasihatkan seorang dengan yang lain, kita mengingatkan. Saudara, puji Tuhan, saudara, kembali kepada surat Yehuda dikatakan bahwa bagi orang-orang seperti ini, itu hukumannya sudah tersedia. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Saya akan membacakan saudara ayat yang terakhir itu Ibrani 2 ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda. Ayat 1-4, maafkan. Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus duniawi, arus politik, arus kesusahan, jangan sampai menghanyutkan kita. Kita bertahan di dalam iman kita, terus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya, kalau malaikat saja juga dihukum Tuhan, karena kabar baik itu disampaikan kepada mereka. Juga tiap-tiap pelanggaran itu ada hukumannya, saudaraku. Jangan mengira, kita sudah diselamatkan, tidak akan dihajar. Nah, Ibrani 6 mengatakan, Allah itu seperti bapak yang mengasihi anak-anaknya. Anak yang drugal, anak yang ini ya dihajar, dicubit, dirotan, ya. Tetapi itu bukan menunjukkan Tuhan itu tegel melihat anak. Tidak, supaya anak itu tidak binasa. Ya, Tuhan mengatakan di Ibrani itu katakan
ayah kita mendidik kita karena apa yang anggap baik, tetapi Allah itu mendidik kita karena faedah, ada faedah buat kita, ya. Teruskan kita baca ini tadi Ibrani pasal yang kedua ayat. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, jadi mari kita mau percaya firman Tuhan yang diberitakan oleh para rasul-rasul Tuhan, dalam hal ini di dalam kitab Perjanjian Baru, rasul-rasul menuliskan nasihatnya. Kita mau baca firman Tuhan dan Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda heran, tanda mujizat untuk menyungguhkan bahwa firman itu ya dan amin. Berbahagia saudara-saudara kalau saudara mau memperhatikan firman Tuhan. Dan mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya tiap sore mengirim saudara ayat firman Tuhan, dan dalam kali ini kita akan membaca surat Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-16 nanti. Saudara, itu merupakan satu bagian daripada perhatian Tuhan. Saya harap saudara-saudara menghargailah ya firman Tuhan yang disampaikan, dan sudah anggap hanya cuek saja begitu, ya. Saudara bertanggung jawab. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan ini karena saya merasa firman ini terlalu keras, membicarakan tentang hukuman bagi orang-orang fasik, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, yang mengabaikan firman Tuhan, yang memandang enteng firman Tuhan. Itu ada hukumannya. Tiap-tiap pelanggaran ada sanksinya. Sebab itu mari kita mau mohon kemurahan Tuhan. Oh Tuhan, jangan Engkau biarkan kami menjadi bebal, menjadi mati rohani sehingga aku meninggalkan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, biar Engkau jaga aku seperti biji matamu. Kita akan nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk di dalam doa. Jagaku seperti biji matamu. Haleluya, puji Tuhan. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Ya Tuhan Bapa yang di dalam sorga, Bapa yang rahmani dan rahimi, inilah doa pujian kami sebagai permohonan kehadapan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami seperti biji mata Tuhan.
lindungi kami Tuhan, seperti anak ayam yang lemah. Naungi kami di bawah naung sayap kemurahan-Mu. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang keras pada malam hari ini, memberitahukan tentang penghukuman, bahwa firman-Mu berkata tiap-tiap pelanggaran ada sanksinya, tiap-tiap ketidaktaatan ada hukumannya. Sebab itu Tuhan, malam ini firman-Mu mengajarkan orang-orang fasik, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kehidupan hawa nafsu mereka, telah tersedia hukumannya. Baik malaikat-malaikat yang meninggalkan derajatnya, baik umat yang telah Engkau tebus dengan darah anak domba. Kalau mereka melawan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka bersungut-sungut, mereka mencobai Tuhan, hidup dalam percabulan, Engkau juga tidak sayangkan mereka. Tetapi Tuhan, malam hari ini kami, umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir, mendengar firman Tuhan ini sebagai contoh, sekaligus menjadi peringatan, nasihat bagi kami. Oh Tuhan, berikan kami hati yang lembut untuk dapat mendengar suara-Mu. Tolong kami supaya kami tidak mengeraskan hati. Tuhan, jangan Engkau biarkan kami mati rohani yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sebaliknya Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan, membuat kami mempunyai hati yang mau mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, hamba bersyukur malam ini dapat menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan melanjutkan, Roh Kudus akan berbicara lebih jauh dalam setiap kehidupan hati kami. Kami hamba-Mu hanya menabur, menanam, dan menyiram. Tuhan yang akan menumbuhkan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, seperti firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 6 Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati seluruh jemaat-Mu. Dan Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas mereka, keluarga demi keluarga. Tuhan, tolong mereka pada saat ini menghadapi masa-masa yang sukar. Buat hati mereka dapat tetap tegar, menengadah kepada Engkau, supaya mereka tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah di hadapan Engkau. Penuhi hati kami dengan sukacita, penuhi hati kami dengan damai sejahtera daripada Engkau. Sekarang Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian, sampai Maranatha nanti Tuhan datang di awan yang permai menyambut kita semua. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian.